lain yang dilakukan oleh KPU. Jadi kita tidak fokus untuk yang lain, nggak usah sampaikan. Juga kira-kira ada tambah lagi ya? Oke. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat. Undangan capek, nggak apa-apa. Nanti anakmu kan kalau 15.000. Ya, akan berbicara sedikit saja saya kira karena waktu juga dibatasi oleh Mas Yoga, yaitu terkait dengan penanganan pandemi. Bahwa DPR tempatnya luas, ya. Nah ini ya. Tapi kalau dipastikan terpilih, insya Allah terpilih 2. Jadi kalau saudara terpilih jadi DPR RI, terpilih menjadi DPR provinsi, terpilih menjadi DPR kabupaten, 2 per TPS punya relawan. Untuk prosedur segera mengumpulkan relawan, yang relawan itu dijadikan saksi, ada menjadi pengurus cabang, ada jadi pengurus ranting, yang paling ujung menjadi saksi. Segera kita kelarkan. Ini yang pertama saya sampaikan ke saudara, karena sistem kita sudah ada, simpan itu sudah ada sistemnya. Otomatis saksi akan menjadi anggota juga. Jadi kalau 2, 1 anggota dan saksi, 1 anggota biasa atau pengurus partai. Nah, itu jadi ada anggota, ada saksi. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara, fraksi PAN provinsi, fraksi PAN DPRD PAN kabupaten kota segera melakukan hal yang sama. Itu yang dimaksud gotong royong itu. Potongan untuk provinsi nggak boleh dipakai partai, nggak boleh. Ditabungkan, dipegang oleh fraksinya, dipegang uangnya. Itu nanti masing-masing nanti. Yang kabupaten kota juga uangnya ditabung, nggak boleh dipakai. Ya, ini perhatikan untuk DPW Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten semuanya. Jadi potongan caleg itu yang 20% biasa sekarang tidak boleh dipakai partai lagi di 2024. Itu yang dimaksud dengan gotong royong. Yang Prof pusat, yang DPR RI sudah salah sekarang, tabungannya sudah 30 miliar lebih. Ya, sampai 2024 mudah-mudahan menjadi 100, mudah-mudahan. Tapi itu tentu punya DPR yang ada dapilnya, sesuai dapilnya. Ya, lainnya enggak ada nanti kita yang nanggung. Nah, itu yang kedua. Nah, saudara-saudara, bagi saksi yang sudah rapi, sudah terdata dengan baik, tabungannya juga rapi, kabupaten yang bagus rapi, maka tanggung jawab DPP akan menyiapkan dana saksi 100.000 per orang. Jadi kita yang besar, memang. Jadi kalau saksi itu jumlahnya kira-kira 1 juta. Jadi kalau 100.000, 100 miliar. Itu oke tanggung jawab DPP. Tapi kamu juga harus ada. Kalau nggak ada, itu namanya nggak tanggung jawab. Nanti kita berimpun nggak ada saksi juga, gitu. Tapi kalau tabungan kabupaten ada, provinsi ada, kita sinergikan, mungkin saksi itu bisa dapat duit 150 sampai 200.000, lumayan. Tapi tanggung jawab DPP memang paling besar. Tapi di situ ada kebersamaan, ada tanggung jawab bersama. Kalau kita sendiri kadang-kadang sana nggak tanggung jawab. Kalau potongan itu ditabung, tidak dipakai partai lagi. Ya, yang dipakai partai yang mana? Yang mana? Itu bantuan dari pemerintah itu boleh. Banpol boleh dipakai untuk kantor, kegiatan segala macam. Kalau kurang ya cari yang halal, yang toyib. Tapi yang potong untuk caleg tak boleh. Itu uang caleg nanti akan kembali kepada dapil yang bersangkutan. Sampai sini oke? Kalau oke angkat tangannya. Kalau paham angkat tangannya. Paham? Angkat tangannya, paham? Baik. Nah itu 1, 2, 3. Saudara-saudara, pekerjaannya banyak. Kita nggak saatnya produksi diri. Oh, rakyatnya lagi susah, lagi pandemi, orang sakit kok jual diri, gitu. Itu namanya nggak peka. Oleh karena itu kita tidak niru yang lain. Orang lagi susah ribut nyapres kan nggak karu-karuan, gitu. Kita tidak. Uang kita itu memang nggak banyak, sedikit itu. Termasuk nanti DPW, DPD, ya. Uang kita sedikit nggak banyak itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, misalnya besok kita HUT PAN ini DPP akan buat acara ya tanggal 12 Agustus. 12 Agustus, tolong nanti DPW, DPD mulainya jam 6.30 setengah 7. Nah, DPW bikin acara di kantor DPW, DPD bikin kantor DPD, kamu masing-masing. Ya, yang cabang ranting suruh dari ikut mengikuti acara dalam rangka HUT PAN. Kita membuat acara munajat
Indonesia keluar dari krisis pandemi ini. Gitu. Vaksin sudah, berobat sudah, apa-apa kan kemarin dia udah lebih kurang. Ya, tetapi tidak bisa selesai juga. Oleh karena itu kita mengajak, kita berdoa, lakukan kerja spiritual, kita ajak para alim ulama untuk berdoa kepada Allah agar bangsa ini dibebaskan dari hal-hal yang berat yang tidak mampu kita pikul. Nah, nanti sekjen bertanggung jawab, ya, panitianya itu nanti kalau sekarang panitianya Zita, kemudian Slamet sama Pat. Nah, kemudian nanti yang tanggal 23 itu nanti sekjen dibantu Denny Cagur, dibantu nanti Eko Patrio, memang milenial. Desi Ratnasari, kemudian Pasa Ungu, kemudian Primus, tugas saya Primus ya. Siapa lagi itu? Pokoknya banyak lah. Ada Adel, banyak nanti ya. Ada baca puisi segala macam. Itu lebih kepada milenial, tapi hiburannya juga tidak berlebihan, takutnya pas. Ada lagi pandemi. Nanti acara akan diisi tausiah oleh Ketua Umum Muhammadiyah Pak Haidar, ditutup oleh Sekom Muhammadiyah Saudara Abdul Mufti. Jadi mewah acara itu, sehingga kita harap sampai tahun ini Muhammadiyah semua kompak, ya, karena itu pasti kita menunjukkan kompak nanti kita, sehingga tahun 2022 saudara-saudara sudah bisa merangkul Persis, NU, Tarbiyah, Dewan Dakwah, segala macam itu. Jadi kita sudah keluar, tapi yang di internal kita kuatkan dulu, kita solidkan dulu agar nanti paling mantap masuki pemilu 2024. Nah, saudara, ini kerjaan semua. Jadi kalau tampilan saudara tadi di sini seperti Sumatera itu kompak, semangat, bergairah, saya percaya, ya, kita akan naik suara kita dari yang sekarang. Ya. Tapi kalau masih sendiri-sendiri, kayak mana tadi itu? Sulawesi Utara ya, belum padu. Mudah-mudahan ada waktu masih kita akan bikin padu. Tapi kalau sudah padu, kompak, kayak Riau, itu bagus kan. Demi, ya dengan mungkin duit kita juga kita hemat-hemat, karena masih panjang, masih lama. Kita bikin kegiatan yang bagus, tapi nggak mahal. Contoh, saya dan teman-teman kunjungan ke Jogja. Jam 7 terbang, jam 9 sampai di Jogja ketemu gubernur. Ketemu gubernur nggak bayar. Tapi beritanya luar biasa. Karena kita bahas bandara, ya, soal jalan tol, soal turis datang di Jogja, ya, perkembangan COVID di Jogja seperti apa, beritanya besar. Nggak keluar biaya. Jadi saudara bisa dengan kecerdasan yang saudara miliki bisa mengagendakan agen-kegiatan partai yang hemat tetapi memiliki dampak pemberitaan. Ya, dibikin film, dibikin video, ya. Ya, berita itu sekarang yang menjadi nomor satu itu bukan berita media mainstream, tapi medsos. Medsos itulah yang menjadi media mainstream. Sementara media mainstream itu namanya sekarang itu apa? Istilahnya itu untuk sekedar pelengkap, ya, pelengkap. Jadi media-media mainstream itu menjadi pelengkap, menjadi vitamin saja. Pada saksi hilang orangnya nggak itu lagi, kasihan pannya, ya. Jadi itu masuk dalam ranah sekretariat, ya, dibayar bulanan, digaji bulanan, 2 provinsi, 1 di kabupaten, gabungkan dengan sekretariat. Jadi siapapun yang urus partai mereka tetap di situ, karena data anggota, data saksi itu akan ada terus, ya, nanti diperbarui setiap tahun, dan itu bukan orang politik, ya, staf administrasi. Selama ini yang kerjakan administrasi tapi orang politik. Begitu ganti pengurus bubar, ya, ganti pengurus bubar. Ini enggak lagi. Insya Allah kantor kita permanen, 23 sudah bisa masuk, ya, walaupun belum bagus betul. Nah, 23 staf yang ngurus-ngurus di permanen, sehingga kita bisa meletakkan fondasi bagi para kita yang benar, kokoh, dan bisa berkelanjutan. Saya kira demikian saudara. Saya minta jangan habis rapat selesai. Habis rapat ini kita kerja, ya, kerja, berbuat sesuatu, lakukan di provinsi, lakukan di kabupaten masing-masing, terutama anggota DPR yang bergabung dari ini, apakah DPR RI, apakah DPR provinsi, apakah DPR kabupaten, segera buat relawan jadi saksi. Itu sudah keunggulan satu langkah.
Yang mana paling banyak saksinya kemungkinan terpilih paling tinggi. Jadi jangan telat, ya. Nah ini yang kedua, 2 Romawi. Sekarang yang 3 Romawi. Sumbar siapa gitu, udah enak sih. Udah regional aja dibagi begitu. Ya, jadi tugasnya udah jelas. Saksi kalau nggak beres dia. Saksi nggak beres dia. Kalau nggak beres lagi ya digeser. Nanti. Jadi diintegrasikan kepada KPPN, ya itu diatur. Papilunya nanti yang caleg kabupaten dulu kita juga sama dia koordinasinya. Sekaligus panwil di atas itu. Jadi sudah ada dengan rapat koordinasi dengan DPW untuk memfollow up hasil-hasil di rapat harian DPW. Kemarin sudah beberapa kali rapat dengan DPW, nanti akan kita lanjutkan